channel aku. Dan di video kali ini kita bakalan bahas tentang beberapa contoh cybersecurity bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya kenalin, nama aku Syakira Mentari Fadilah. Aku merupakan salah satu mahasiswa Universitas Jambi dari program studi bisnis digital. Dan video ini merupakan salah satu tugas aku untuk mata kuliah Cybersecurity Management dengan dosen pengampu Pak Bambang Purnomo. Di video ini aku bakalan bahas 8 contoh cybersecurity yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama yaitu two-way authentication atau yang dikenal juga sebagai two-factor authentication, yaitu verifikasi dua langkah. Cara kerja dari verifikasi dua langkah ini yang pertama adalah kita memasukkan username dan password. Kemudian sistem mengirimkan kode verifikasi berupa kode unik melalui SMS ataupun aplikasi autentikasi. Nah, bisa juga dengan menggunakan sidik jari ataupun pengenalan wajah. Tanpa kedua faktor tersebut, peretas tidak bisa masuk ke akun Anda meskipun mereka mengetahui password Anda. Ini karena mereka tidak memiliki sesuatu yang Anda miliki selain password Anda. Yang kedua yaitu secure password. Nah, ciri-ciri kata sandi yang aman yaitu minimal menggunakan 12 karakter. Idealnya menggunakan 16 karakter ataupun lebih. Kemudian, menggunakan kombinasi huruf besar dan kecil, angka, dan simbol. Hindari menggunakan kata-kata yang ada di kamus, nama, tanggal lahir, ataupun pola keyboard yang mudah ditebak. Kemudian, jangan gunakan kata sandi yang sama untuk berbagai akun. Setiap akun Anda harus memiliki kata sandi yang unik. Yang ketiga yaitu regular updates atau pembaruan berkala. Nah, kenapa sih pembaruan berkala ini penting? Karena peretas terus mencari celah dalam software untuk menyusup ke dalam sistem Anda. Pembaruan biasanya berisi tambalan untuk menutup celah tersebut, sehingga membuat peretas kesulitan untuk menerobos. Nah, ini juga penting karena untuk menambah keamanan dan kinerja dari aplikasi Anda. Pembaruan seringkali menyertakan peningkatan keamanan tambahan seperti fitur baru untuk mendeteksi malware dan memperbaiki bug yang dapat membuat sistem rentan. Selain itu, pembaruan juga dapat meningkatkan kinerja software dan memperbaiki masalah teknis lainnya. Yang keempat, antivirus. Nah, antivirus adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai penjaga cyber terhadap program jahat atau malware seperti virus, worm, trojan horse, dan lainnya. Ibarat benteng yang melindungi kerajaan, antivirus sigap menjaga perangkat Anda dari serangan digital yang dapat merusak data, mengganggu kinerja, hingga mencuri data dan informasi pribadi Anda. Nah, gimana sih cara kerja antivirus? Yang pertama, scanning, yaitu antivirus secara rutin memindai file, program, dan email yang masuk kepada perangkat Anda untuk mencari malware. Yang kedua, jika antivirus menemukan malware, ia akan memberitahu Anda dan menawarkan opsi untuk menghapus atau mengisolasi file tersebut. Yang ketiga, perlindungan real time. Nah, antivirus modern bekerja secara real time. Artinya, mereka secara terus-menerus memantau aktivitas pada perangkat Anda dan memblokir potensi ancaman secara langsung. Yang kelima, firewall. Nah, gimana sih cara kerja dari firewall? Yang pertama, dia memonitor trafik jaringan. Firewall memantau semua data yang masuk dan keluar dari jaringan Anda, seperti email, web browsing, dan file sharing. Yang kedua, memblokir akses ilegal. Berdasarkan aturan yang telah diterapkan, firewall akan memblokir trafik yang dianggap mencurigakan ataupun berbahaya. Yang ketiga, menyaring trafik yang diizinkan. Firewall hanya mengizinkan trafik yang aman dan legitimate untuk masuk dan keluar dari jaringan Anda. Manfaat dari menggunakan firewall yaitu meningkatkan keamanan jaringan. Karena firewall dapat membantu mencegah hacker dan malware masuk ke jaringan Anda.
Kemudian dia juga melindungi data sensitif dan mencegah penyalahgunaan internet. Yang keenam yaitu no phishing. Nah, phishing adalah serangan penipuan online yang bertujuan untuk mencuri informasi pribadi Anda, seperti username, password, data keuangan, dan lain-lainnya. Bagaimana sih cara kerja phishing? Nah, phisher mengirimkan pesan, biasanya email, SMS, ataupun pesan instan yang tampak berasal dari sumber yang sah seperti bank, perusahaan e-commerce, ataupun lembaga pemerintah. Kemudian, pesan tersebut biasanya menimbulkan rasa urgensi atau menjanjikan keuntungan agar Anda terdorong untuk mengklik tautan atau membuka lampiran yang berbahaya. Kemudian, tautan tersebut mengarahkan Anda ke situs web yang palsu yang tampilannya sangat mirip dengan situs web asli. Ketika Anda memasukkan informasi pribadi Anda pada situs web palsu tersebut, phisher dapat mencuri data-data Anda. Selanjutnya, encryption atau enkripsi. Nah, ibarat berangkas digital, dia adalah proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dipahami tanpa kunci yang tepat. Ini seperti mengunci informasi Anda dalam kotak yang hanya bisa dibuka oleh orang yang memiliki kuncinya. Nah, gimana sih cara kerja dari enkripsi? Enkripsi memiliki algoritma yang digunakan untuk mengubah data yang mudah dibaca atau plain text menjadi data teracak, yaitu ciphertext. Nah, dia juga memiliki kunci enkripsi yang digunakan untuk mengontrol siapa saja yang dapat mengakses data yang dienkripsi tersebut. Kemudian, hanya orang yang memiliki kunci deskripsi yang sesuai yang dapat mengubah ciphertext kembali menjadi plain text. Yang terakhir, Secure DNS over HTTPS (DOH) adalah protokol baru yang meningkatkan keamanan dan privasi saat Anda menjelajahi internet. Manfaat dari Secure DNS ini, yang pertama, Anda akan mendapatkan keamanan yang lebih baik. Kemudian, Anda juga dapat mendapatkan privasi yang lebih baik dan kinerja yang lebih baik. Oke teman-teman semuanya, segitu aja yang aku bahas di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!